Halo teman-teman, selamat pagi. Apa kabar? Semoga teman-teman semua diberkahi kesehatan, rezeki yang luar biasa. Amin. Pada pagi hari ini teman-teman kita akan belajar mengenai pemerintah daerah di sini. Yang utamanya kita akan bicara mengenai asas penyelenggaraan pemerintah daerah teman-teman semua. Asas penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang mana kita perlu nunggu teman-teman yang lain. Beberapa waktu lagi kita akan mulai teman-temannya. Bentar ya. Halo Indah, apa kabar Indah? Irma Rafita, selamat datang Irma. Bentar teman-teman ya, Irma. Jangan lupa Irma ngisi, Indah sama Irma jangan lupa ngisi presensi kehadiran ya di LMS. Pada pagi hari ini teman-teman kita bicara asas penyelenggaraan pemerintah daerah. Materi sudah ada, Indah, Nadia, Mega, dan ini sama Irfan hari ini yang presentasi. Teman-teman kita bicara asas penyelenggaraan pemerintah daerah. Mungkin teman-teman sudah pernah mengikuti mata kuliah hukum tata usaha negara, yang mana di hukum tata usaha negara itu ada namanya yang disebut dengan good governance principle atau asas penyelenggaraan pemerintah daerah teman-teman. Good governance principle itu asas penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang mana pada pagi hari ini itu kita akan bahas teman-teman dalam mata kuliah kita. Indah hari ini ya presentasi Indah ya. Indah kalau presentasi nanti, oh iya Indah gimana bisnisnya lancar? Saya ikuti IG-nya Indah. Halo Afrina Devi, selamat bergabung. Apa kabar Devi? Mega 7704. Mega hari ini presentasi ya. Tapi beri saya waktu untuk itu Mega ya. Mega, Nadia, Indah, Dani, Ervan beri saya waktu untuk menjelaskan terlebih dahulu mengenai asas penyelenggaraan pemerintah daerah. Maka kemudian setelah itu teman-teman gantian untuk mempresentasikan makalahnya yang sudah dibuat di situ. Jangan lupa Indah, Mega, Nadia, Dani, Ervan, makalahnya di-share di WA group ya. Tolong makalahnya di-share di WA group di pemerintah daerah HTN 3 biar teman-teman yang lain bisa baca. Kayak Irma, kayak Elda Titanic 03. Wah, Titanic. Halo Nida apa kabar? Nida 228. Nida, saya hari Sabtu malam ada acara dengan teman-teman di Kediri di Uniwa. Mungkin Nida kalau nggak sibuk bisa ikut nimbrung di situ untuk memberi masukan atau apa gitu teman-teman semua. Oke teman-teman, kita langsung mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalam alaika wal ali ayakhirul anam. Rabbun karim wa antahu khuluqin azim fasya'alana indal karim amma ba'du. Yang saya hormati teman-teman di Hukum Tata Negara 3 yang mengikuti mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah pada pagi hari ini, yang sangat kami banggakan yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi semangat untuk bisa mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Khususnya kita bicara masalah asas penyelenggaraan pemerintah daerah teman-teman. Kalau teman-teman pernah mengikuti mata kuliah hukum tata usaha negara, di situ kita ada namanya pejabat tata usaha negara. Pejabat tata usaha negara. Pejabat tata usaha negara itu adalah pejabat pamreh yang oleh jabatannya dia digunakan untuk bisa mengeluarkan keputusan tata usaha negara. Iya Pak, materi kami sejarah pemerintahan daerah. Iya, enggak apa-apa. Indah. Mas Bagas, selamat datang.
Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Maka kalau kita kembali pada mata kuliah kita mengenai asas penyelenggaraan pemerintah daerah, kita ingat namanya Good Governance Principle. Apa itu Good Governance Principle? Yakni asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas-asas umum pemerintahan yang baik itu merupakan bagian penyelenggaraan pemerintah. Jadi pemerintah itu teman-teman dalam menjalankan jalannya pemerintahan, dia harus berpegang pada asas penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik di situ. Maknanya apa teman-teman? Di dalam konsep kita asas penyelenggaraan pemerintah yang baik itu, kita berpegangan bahwasanya sesuai dengan pasal 57 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. Jadi pegangannya itu Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, teman-teman. Teman-teman nanti bisa baca di undang-undangnya. Yang mana, dan itu materi juga saya share sudah di LMS, teman-teman. Yang mana pemerintah daerah provinsi, kita kan ada pemerintah daerah provinsi, baik itu daerah provinsi khusus maupun daerah provinsi umum. Kabupaten kota terdiri dari kepala daerah dan juga DPRD, teman-teman. Kemudian dan juga itu perangkat daerah. Perangkat daerah itu OPD. Perangkat daerah itu seperti halnya kayak kepala dinas, kemudian PLT, camat, itu termasuk, yakni mereka harus berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintah daerah. Desa pun sama, seperti ini teman-teman. Karena mereka termasuk pejabat tun. Kepala desa itu pejabat tun loh, pejabat kepala desa itu teman-teman. Dalam lingkup kecil yakni desa. Dan pasal 57 itu, karena pasal 57 menengahkan tentang pemerintah daerah, iya mah. Di situ menerangkan bahasanya kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, wali kota, harus menjalankan pemerintah daerah, asas penyelenggaraan pemerintah yang baik di sini, teman-teman. Kemudian, apa itu asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, teman-teman? Di pasal 58 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, asas penyelenggaraan pemerintah baik terdiri dari 10, teman-teman. Pertama ada, kita bicara asas penyelenggaraan pemerintah yang baik itu, pertama adalah kepastian hukum, teman-teman. Pertama itu adalah kepastian hukum. Kedua, tertib penyelenggaraan negara. Tertib penyelenggaraan negara. Ketiga, kepentingan umum. Keempat apa, teman-teman? Keempat adalah keterbukaan. Keterbukaan. Asas penyelenggaraan pemerintah yang baik itu, keempat adalah keterbukaan. Kelima adalah proporsionalitas. Nanti saya terangkan satu-satu ya. Kelima proporsionalitas, keenam profesionalitas, keenam adalah profesionalitas, ketujuh akuntabilitas, kedelapan efisiensi, kesembilan adalah efektivitas, dan 10 adalah keadilan di sini, teman-teman. Saya jelaskan satu persatu di sini. Kan pasal 58 Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang baik itu menjelaskan tentang, pertama adalah kepastian hukum. Mengapa harus ada kepastian hukum, teman-teman? Ternyata kepastian hukum itu, Wildan, tidak hanya di pengadilan. Kepastian hukum itu juga berada di pemerintah daerah, Wildan ya. Kenapa Wildan, harus ada namanya kepastian hukum? Karena dalam negara hukum, karena kita kan konsepnya adalah negara hukum. Indonesia adalah negara hukum. Makna dari negara hukum, Wildania, tidak hanya di provinsi, negara hukum tidak hanya di kabupaten kota, tapi di seluruh Indonesia, penyelenggaraan pemerintah daerah harus berdasarkan hukum. Apa itu hukum? Peraturan tertulis, hukum positif yang ada di Indonesia. Maka hal tersebut mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan. Makna dari asas kepastian hukum, yakni teman-teman, mementingkan tentang yang dinamakan itu, yakni adalah peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah tidak bisa lepas, teman-teman, dari peraturan perundang-undangan di sini. Peraturan perundang-undangan itu, peraturan perundang-undangan termasuk hukum positif, termasuk Undang-Undang 23 tahun 2014. Dan juga mungkin kalau itu dalam rangka tata usaha negara, Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang tata usaha negara di sini, teman-teman.
berdasarkan peraturan perundang-undangan, kemudian kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Contohnya, pemerintah Kabupaten Situbondo. Karena Kabupaten Situbondo itu termasuk lingkup dalam negara Indonesia, maka pemerintah Situbondo itu wajib menjalankan pemerintahan sesuai dengan asas kepastian hukum. Apa itu asas kepastian hukum? Maka Pemkab Situbondo wajib menjalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis di Indonesia, dan juga kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan. Apa itu kebijakan? Kebijakan bisa berarti bentuknya adalah surat keputusan atau surat peraturan atau juga peraturan gubernur, harus mementingkan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Kan kebijakan dari pemerintah daerah itu bentuknya bisa berupa SK, surat keputusan, ataupun peraturan. Bisa regeling, bisa besiking, teman-teman. Yang jadi penting adalah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan proses pembuatannya, dan juga harus teman-teman di pemerintah daerah itu dia harus tetap sesuai dengan asas kepatutan dan juga keadilan dalam setiap kebijakan. Maka kemudian di dalam penyelenggaraan pemerintah daerah itu wajib yang dinamakan dengan asas kepastian hukum, karena pemerintah Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum tidak cuma pemerintah pusat, tapi Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Bondoso harus menjalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tertulis agar tercipta keadilan dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Termasuk juga pemerintah desa, termasuk juga camat. Saat mengeluarkan kebijakan harus sesuai dengan asas kepastian hukum, tetap sesuai peraturan perundang-undangan, tidak boleh lepas dari peraturan perundang-undangan. Contohnya, hari ini kita ada sengketa tanah di desa, kemudian diselesaikan di desa, mediasi tidak selesai, kemudian diselesaikan di tingkat kecamatan karena kepala desa nggak bisa, maka penyelesaiannya harus tetap sesuai peraturan perundang-undangan. Maknanya apa? Tidak serta-merta tanah itu kemudian dikuasai oleh orang lain. Pemerintah daerah atau dalam itu adalah kecamatan, dia menjalankan kebijakannya itu, teman-teman, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Contohnya apa? Tanah itu, bukti dari otentik tanah, bukti dari akta otentik tanah itu adalah akta hibah ataupun adalah sertifikat. Tidak bisa mengubah dengan semudahnya, teman-teman. Desa pun sama, kecamatan pun sama. Karena Indonesia negara hukum, maka harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mungkin di desa teman-teman atau di daerah teman-teman, apakah sesuai dengan asas kepastian hukum? Mari kita koreksi bersama-sama. Kedua, asas penyelenggaraan pemerintah INA yang dinamakan dengan asas tertib penyelenggaraan negara. Apa itu INA, asas tertib penyelenggaraan negara, ya, Dani? Yang dinamakan asas tertib penyelenggaraan negara, Futi, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara. Dia tertib penyelenggara negara itu adalah keteraturan, keserasian, teman-teman, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara. Penyelenggara negara kan tidak cuma bupati wali kota, ada kepala dinas, ada camat-camat, dan juga ada OPD, organisasi perangkat daerah di situ. Itu adalah dalam melaksanakan pemerintah daerah, mereka harus tertib di sini. Mereka harus yang dinamakan itu, mereka tetap harus sesuai dengan keteraturan dengan dinas-dinas yang lain, teman-teman. Maka ini adalah teman-teman sarjana hukum yang hari ini ngikuti kuliah saya pagi hari ini. Saya cerita saya adalah, kemarin teman saya itu dia adalah anak pintar di Fakultas Hukum UNED. Dia kemudian ada peluang untuk ambil bagian hukum PNS yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Hari ini dia posisinya adalah sebagai Kabag Hukum Kabupaten Banyuwangi. Kabag Hukum. Dan itu harus pintar membuat undang-undang. Dia harus pintar asas penyelenggaraan negara, teman-teman. Maka sebenarnya teman-teman di sini banyak peluang. Teman-teman yang ambil hukum pemerintah daerah, teman-teman banyak peluang untuk bisa memasuki sendi-sendi pemerintahan. Tidak cuma sebagai hakim, tidak cuma sebagai lawyer, tidak cuma sebagai dosen, tidak cuma sebagai polisi. Teman-teman juga harus ada niatan mungkin, atau sebagai teman-teman di kecamatan, atau teman-teman mungkin di Kabupaten Situbondo sebagai KPU, Bawaslu, atau juga teman-teman bisa berprofesi sebagai di bagian hukumnya,
di bagian hukum pemerintah daerah Kabupaten Situbondo, Banyuwangi, Jember, teman-teman bisa ambil peluang di situ. Tapi teman-teman semua lini pekerjaan memerlukan orang hukum seperti teman-teman semua. Semua lini pekerjaan memerlukan orang hukum seperti teman-teman semua. Maka teman-teman harus menjalani passion yang teman-teman sukai. Contohnya Azhara. Azhara mungkin lebih suka di perusahaan. Perusahaan butuh orang hukum. Mungkin di organisasi atau di PBNU, PCNU mungkin. PCNU Situbondo, Fatayat. Fatayat perlu orang hukum, teman-teman. Semua perlu orang hukum kayak teman-teman semua di sini. Maka peluangnya adalah orang hukum bisa masuk di semua lini, Ina. Devi mungkin, Devi aktif mungkin di di desa. Di desa juga perlu orang hukum, Devi. Maka Dani maknanya orang hukum bisa masuk di semua lini di sini. Maka hukum pemerintah daerah itu menjadi penting teman-teman dipahami agar teman-teman bisa memahami saat teman-teman itu menjadi bekal teman-teman untuk bisa bekerja. Yang tidak memiliki gelar sarjana. Perangkat desa apa banyak? Banyak yang memiliki perangkat. Dan kemudian kabupaten-kabupaten itu juga membutuhkan orang yang bergelar hukum kayak teman-teman semua. Maka jangan malas-malas untuk belajar. Jangan malas-malas untuk baca buku, teman-teman. Jangan malas-malas untuk diskusi, karena itu menjadi bekal teman-teman nanti saat teman-teman berprofesi. Entah teman sebagai bagian hukum di perusahaan, bagian hukum di pemerintah daerah, kecamatan, desa, ataupun di organisasi-organisasi. Maka kembali pada materi kita, ada asas kepastian hukum, maka dia harus tahu peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, saat menjalankan kebijakan Mas Tommy, dia harus sesuai dengan asas kepastian hukum berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang tertulis. Ketiga, teman-teman, yang disebut adalah asas kepastian kepentingan umum. Kalau tadi kita bicara asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, ada kepastian hukum, ada tertib penyelenggaraan negara, Mas Azam. Yang ketiga, asas kepentingan umum. Apa itu asas kepentingan umum, teman-teman? Asas kepentingan umum yakni adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara asas kepentingan yang menjadi junjung tinggi daripada kepentingan pribadi. Asas kepentingan umum. Keempat, yang disebut dengan asas keterbukaan. Tidak cuma Risma aja yang harus terbuka, tidak cuma saya harus terbuka. Pemerintah pun harus mempunyai asas keterbukaan, Fitra. Apa itu asas keterbukaan, teman-teman? Asas keterbukaan itu bisa dimaknai adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara di sini. Kalau teman-teman nanti sebagai bupati, teman-teman sebagai kepala dinas, udah boleh loh, teman-teman harus mimpi. Harus mimpi, betul. Kamu jadi apa 5 tahun, 10 tahun mendatang, itu menjadi drive teman-teman. Maka mimpi itu perlu, biar itu bisa mendrive cita-cita teman-teman semua. Maka adanya asas keterbukaan, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa harus terbuka terhadap informasi. Baik itu informasi peraturan perundang-undangan,
Apakah untuk kepentingan sendiri atau kemudian dananya itu tidak ada transparansi di situ. Maka pemerintah pusat, pemerintah daerah itu juga wajib menggunakan asas keterbukaan di situ, teman-teman. Termasuk pemerintah desa. Maka kalau tidak terbuka, kita bisa curiga berarti dananya diapakan. Itu asasnya. Pak Basuki mereka nggak terbuka loh. Bisa dituntut loh itu. Itu asas keterbukaan. Mereka harus terbuka. Lawyer-lawyer gunakan ini, teman-teman. Desa nggak membuka data, mereka gunakan ini. Asas keterbukaan. Kalau nggak terbuka, kita laporkan. Boleh Pak Basuki? Boleh. Maka kemudian Polsek di sini ya konsepnya. Polsek taat kepada Polres. Polres taat kemana? Polda. Maka kemudian kalau ada polisi macam-macam, tinggal laporkan ke Propam, kena dia. Harus semua terbuka, teman-teman. Maka teman-teman, asas keterbukaan itu yang membuat orang-orang tidak berani macam-macam. Di pengadilan agama, mau main suap, kena. Ada hari ini ada KY juga, Komisi Yudisial. Kebetulan Elvira berizin bertanya, Bapak, ini pertanyaan Elvitria. Hambatan utama dalam mewujudkan good governance itu apa saja ya? Hambatan utama pemewujudan good governance apa Fitria? Adalah SDM, sumber daya manusia. Masalahnya kita SDM kita di daerah-daerah itu banyak yang diisi oleh orang tua-tua. Banyak yang diisi oleh orang-orang yang kurang mumpuni dalam bidang IT, dalam bidang hukum kayak teman-teman, itu masih kurang. Karena banyak yang menggunakan unsur kedekatan. Ada saya punya mahasiswa itu, mereka masuk dinas. Di salah satu dinas itu, mereka bayar hampir satu mobil, teman. Satu mobil. Untuk sebagai kontrak itu bayar satu mobil. Saya aneh, Bu. Gaji kamu berapa? Gaji saya itu per bulan, Pak Bas, itu adalah 1 juta. Tapi orang tua saya untuk biaya saya masuk itu satu mobil. Di bawah 100 juta, tapi di bawah 100 juta. Wah, mahal sekali. Iya, Pak, karena itu ada. Kemampuan dan bisa melaksanakan kemampuan tersebut. Teman-teman, kapasitas teman-teman memiliki keilmuan dalam Pemda, dalam hukum khususnya, teman-teman memiliki kemampuan dan teman-teman bisa menjalankan kemampuan tadi. Teman-teman bisa menjalankan ilmu tadi, itu yang dibutuhkan. Maka kalau Fitria tanya, dalam penyelenggaraan pemerintah apa yang kita butuhkan? Kelemahan Pemda apa? SDM, sumber daya manusia. Maka kemudian daerah bisa maju karena apa? SDM. Daerah bisa maju, Fitria, karena sumber daya manusia bagus. Kalau sumber daya manusia itu nggak bisa kerja, susah, Fitria. Susah. Maka kemudian banyak pemerintah daerah itu menyekolahkan anak mereka ke berbagai lini. Papua disekolahkan di Jawa semua. Orang NTT beasiswa, kasihan beasiswa. Banyuwangi adalah Banyuwangi cerdas itu, kasih beasiswa. Dan mereka wajib mereka pulang ke daerahnya. Jadi harusnya diikuti pemerintah daerah yang lain. Pemerintah Indonesia kasih beasiswa mereka ke luar negeri dengan beasiswa apa? LPDP, teman-teman. Lembaga Pembiayaan Pendidikan di situ, LPDP dari Kemenku, kasih beasiswa dan pulang wajib mereka itu ke anak putrinya, pondok pesantren, Gus dan Ningnya, Lauranya, disekolahkan ke kemana, teman-teman? Disekolahkan ke luar daerah semua. Gus dan Ning disekolahkan S1, S2, S3. Karena seperti Elvitria,
Gelar itu Fitri ya, gelar itu bisa mengangkat mengkontrol kehidupan manusia. Pendidikan, cara merubah nasib Fitri ya adalah dengan pendidikan. Merubah nasib seseorang Fitri ya adalah dengan pendidikan Fitri ya. Karena dengan pendidikan Fitri ya, orang itu ada gesekan keilmuan, ada relasi, ada kenalan, dan ada hikmah-hikmah baru. Maka manakala mereka dapat pendidikan yang cukup bagus Fitri ya, secara tidak langsung grade mereka semakin naik. Orang ya. Dan situ kemudian kembali ke nasib ya. Nasib itu harus diriadoi. Yang ketiga kemudian Fitria, bagaimana kita merubah suatu daerah, bagaimana kita merubah suatu desa, bagaimana kita merubah nasib keluarga kita adalah dengan pendidikan. Anak Sultan Hamengkubuwono putra-putrinya disekolahkan semua. Anak kiai, teman-teman cek kalau teman-teman pernah mondok dimanapun ya, mondok dimanapun, apakah putra-putri kiai itu cuma belajar dinia apa sambil kuliah tinggi? Mereka banyak kuliah yang tinggi. Agar kenapa? Agar keilmuan agama dan keilmuan umum mereka itu terpenuhi, teman-teman. Untuk menggantikan orang tuanya ke depan, perlu ilmu-ilmu, perlu kemampuan, perlu kapasitas dan kapabilitas. Perlu keilmuan yang menunjang dalam karir mereka, teman-teman. Ilmu tetap diskriminatif, teman-teman. Maka kemudian ada yang disebut dengan asas proporsionalitas. Apa itu asas proporsionalitas, teman-teman? Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara sesuai porsinya. Asas proporsionalitas. Pemerintah daerah itu saat menjalankan penyelenggaraan negara, dia harus seimbang, mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, teman-teman. Antara hak dan kewajiban, asas proporsionalitas. Dalam pemerintah daerah wajib di situ gitu. Maka apabila kepala daerah tidak menjalankan asas proporsionalitas itu sudah digugat di Peradilan Tata Usaha Negara. Next, kita setelah asas proporsionalitas kita bicara asas profesionalitas, profesi, pekerjaan. Dia fokus pada pekerjaannya. Dia sesuai dengan tupoksinya, Fitria. Dia menjalankannya sesuai dengan kemampuannya, profesionalitas, Fitria. Apa Fitria asas profesionalitas? Maka saya lebih ahli di politik hukum daripada saya ahli di hukum acara pidana atau hukum hukum perdata. Saya nggak begitu ahli. Tapi kalau bicara politik hukum, teman-teman, saya agak sedikit paham politik hukum, pembuatan undang-undang, kemudian politik hukum di Pemda itu sedikit paham lah. Karena itu saya ahli di bidang itu, keahlian. Dan itu hari ini mereka adalah keahlian. Maka ini adalah kita lihatnya itu adalah ke belakang, teman-teman, ke belakang. Kita memang nggak bisa lihat ke depan ya. Kita nggak bisa melihat 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun kita jadi apa. Tapi kita bisa lihat ke belakang, masa lalu kita. Masa lalu itu yang kemudian mendrive kita. Oh ya, passion saya di sini ya. Saya ahli bidang ini ya. Saya itu dalam kecil itu masih semenjak SMP. Himaya, pertanyaan, presentasi di WA atau live IG, Pak? Live IG dulu, Erisa. Kita live IG dulu, Erisa ya. Eris, kita live IG dulu, baru kemudian apa, Eris? Setelah itu kita berlanjut ke WA Group, Eris. Indah, Nadia, Mega.
Saya nunggu Indah, teman-teman. Itu ya, pemerintah daerah, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas kepastian hukum, itu salah satu bagian, teman-teman, penyelenggaraan pemerintah daerah. Itu materi sudah saya share di LMS, teman-teman tinggal baca lagi. Tapi kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa bisa apa namanya bertanya di WA group ataupun di IG Live ini, teman-teman. Asas penyelenggaraan pemerintah daerah. Itu nanti yang digugat di mana? Di pemerintah daerah, teman-teman. Mungkin ada ditanyakan dulu. Saya nunggu Indah nih, saya invite Indah. Halo, teman-teman, Indah? Belum, Indah belum bergabung nih. Oke, Indah Mega. Saya undang Mega. Itu teman-teman ya, nanti materi, iya, saya ada tugas partisipatif, teman-teman. Saya ada tugas partisipatif, yang mana itu adalah tugas untuk membuat legal opinion, pendapat hukum. Silakan teman-teman untuk apa namanya, untuk bisa bisa mengisi apa legal opinion, biar teman-teman belajar untuk membuat apa pendapat hukum di situ, Kita presentasi live dulu ya, biar saya bisa apa namanya, eh biar saya bisa bisa apa namanya, bisa tanya jawab presentasinya, teman-teman. Yang dilanjut Pak bisa ya gitu. Kata siapa, kata Indah. Mega belum juga. Kita coba ke Indah lagi. Indah Elia. Saya Indah masih itu ya di Banyuwangi ya. Masih apa Indah? Masih itu ya. Apa namanya? Untuk teman-teman. Indah. Halo. Halo sambil makan. Assalamualaikum Indah. Indah Mega. Itu teman-teman ya. Nanti materi. Iya, saya ada tugas partisipasi teman-teman. Bisa silakan presentasi. Itu teman-teman ya. Materi. Iya, saya ada tugas partisipasi. Halo Indah, silakan presentasi Indah. Bentar ada pengamen, bentar Pak. Oh, oke. Silakan presentasi Indah. Bentar ada pengamen. Silakan presentasi. Bentar ada pengamen. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizky untuk waktunya. Di sini kami dari kelompok 1 akan mendiskusikan tentang materi pertama, yaitu sejarah pemerintahan daerah di Indonesia. Pak, ini saya nyadet-nyadet nggak ya? Nggak apa-apa Indah, lanjut aja Indah. Oh iya. Nah,
Baik, sudah seperti yang kita ketahui bahwasanya pemerintahan daerah itu merupakan penyelenggaraan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD yang berasaskan otonomi, sentralisasi, desentralisasi, dan tugas pemerintahan. Nah, hal tersebut sesuai yang ada pada UUD 1945. Kemudian adapun tujuan dari pemerintahan daerah itu sendiri adalah untuk memperlancar penyelenggaraan pemerintah, diefektivitaskan dan diefisiensi, kemudian untuk menjaga ketegakan dan keutuhan dari adanya penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Nah, sebelum ke sejarahnya, perlu kita ketahui bahwasanya Indonesia ini telah berubah konstitusinya, ada berubah beberapa kali, dan dari situ pun peraturan yang ada di bawah-bawahnya menyangkut peraturan pemerintahan daerah itu juga berganti, juga berdampak pada peraturan pemerintah daerah di Indonesia. Karena dikarenakan ada beberapa nilai-nilai atau materi yang di kemudian hari tidak sesuai untuk peraturan pemerintahan di daerah, makanya harus diganti. Nah, saat ini Indonesia sedang menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang peraturan pemerintah yang saat ini dijalankan di Indonesia. Nah, di mana peraturan ini otonomi diberikan seluas-luasnya dengan tujuan agar terwujudnya kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan adanya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Nah, kemudian daerah sebagai satuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing. Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan nasional dan kepentingan umum. Nah, di mana di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang peraturan pemerintah daerah ini ada pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Pemda, di mana pemerintah daerah itu adalah gubernur, bupati, dan wali kota, serta perangkat daerahnya. Di mana DPRD di sini memiliki fungsi dan wewenang untuk pembentukan peraturan daerah dan anggaran serta pengawasan, dan kepala daerah menjalankan pelaksanaan pemerintahan daerah serta mengambil kebijakan daerah, dan kepala daerah ini dibantu oleh perangkat-perangkat daerah. Adapun di dalam pemerintahan yang sekarang itu menganut asas-asas yang sudah dijelaskan Bapak Basuki tadi. Ya teman-teman, termasuk desentralisasi, dekonsentralisasi, sentralisasi, dan ada juga tugas bantuan tadi. Nah, sebelum adanya terciptanya UU Nomor 23 di tahun 2014 ini yang sudah tertata rapi antara lembaga-lembaga pemerintahan daerah dengan fungsi dan kewenangannya, itu ada beberapa sejarah perjalanan pemerintahan daerah di Indonesia, mulai dari sebelum kemerdekaan sampai nanti yang terakhir di tahun 2004. Nah, ini saya
akan mendiskusikan yang di zaman sebelum kemerdekaan, yaitu pada zaman Hindia Belanda. Nah, ini di tahun 1854. Staten atau suatu pemerintahan yang dulu waktu zaman Hindia Belanda itu mengeluarkan semacam Undang-Undang Dasar 1945 yang bernama itu Regering Reglement. Nah, di sini pemerintahan daerah itu bersifat sentralis, artinya semua ada di pusat yang dijalankan oleh jenderal. Nah, jenderal ini sebagai pegawai tertinggi pada masa itu. Gubernur jenderal, gubernur jenderal. Jadi di mana daerah Indonesia itu ada provinsi, ada keresidenan, kewadenan, desa dan daerah. Sudah memiliki seperti itu ya dari tahun 1854, tapi belum mempunyai otonomi. Adanya otonomi itu baru tahun 1903, di mana munculnya ada desentralisasi wet, ya, semacam pembagian kekuasaan gitu. Nah, itu ditandai dengan munculnya lokal rat atau semacam DPRD di masa sekarang. Nah, kemudian berlanjut pada masa kependudukan militer Jepang. Nah, di sini ada beberapa tingkatan daerah yang dihapuskan, yaitu provinsi dan otonomi juga dihapuskan, tidak ada lokal rat. Daerah Indonesia itu dibagi menjadi 3 dan dikuasai oleh tentara-tentara Jepang. Adapun daerah-daerah tersebut adalah, nah, wilayah Jawa ini dikuasai dan pusatnya ada di Jakarta. Untuk wilayah Sumatera itu berpusat di Bukit Tinggi, serta Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua itu pusatnya ada di Makassar. Nah, di sini tingkatan pemerintahan itu kan dihapuskan, tapi susunan kerajaan yang ada di zaman Hindia Belanda itu masih tetap ada. Terus berlanjut kepada konsep BPU, PKI, dan PPKI. Teman-teman, makanya kalau cerita sejarah panjang. Nah, dari situ di sini muncul beberapa ide yang dinamis, di mana negara Indonesia itu adalah negara kesatuan dan Indonesia dibagi atas provinsi-provinsi dan kabupaten, ada kecamatan sampai desa. Nah, ini sudah mulai ada pemerintahan daerah dibentuk seperti Dewan Permusyawaratan Daerah itu di setiap bagian di daerah-daerah tersebut. Nah, kemudian ada daerah kerajaan tetap ada, itu tetap dilaksanakan, dan peraturan yang sebelumnya itu tetap dihormati dan diperhatikan. Berlanjut kepada era 1945 sampai 1948. Nah, di sini Indonesia
dalam landasan pelaksanaan pemerintahan daerahnya menggunakan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945. Namun di sini masih tetap belum ada yang mengatur tentang pemerintahan daerah itu secara khusus. Jadi masih ada adopsi dari konsep PPKI yang sebelumnya tadi. Hanya saja di era ini ada pembentukan Komite Nasional Indonesia yang berfungsi untuk membantu menjalankan pemerintahan di setiap daerah-daerah tersebut, provinsi ataupun kabupaten, kota, dan kecamatan-kecamatan tersebut. Dan ini pun masih apa? Kan tadi pas waktu di masa PPK itu otonominya ini ya masih kayak belum terbagi secara spesifik gitu. Nah, di era ini sudah dimulai dikembangkan lagi. Ada Waalaikumsalam. Bentar. Kuliah ini presentasi. Ada daerah 3 daerah otonom yaitu keresidenan, kota otonom, dan kabupaten. Nah, kecuali daerah kerajaan tadi itu tetap dinamakan daerah tersebut karena daerah istimewa tadi ya. Nah, kemudian baru, nah itu otonomi di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Kemudian di periode 2 yaitu 1948 sampai 1957 Indonesia menggunakan Undang-Undang Pokok Nomor 22 Tahun 1948 tentang pemerintahan daerah. Nah, baru di peraturan yang ini seperti pemerintahan daerahnya itu mengatur susunan dan kedudukan pemerintah daerah Indonesia. Jadi ada 3 tingkatan pemerintahan daerah yaitu tingkat pertama, kedua, dan ketiga. Dan di sini ada daerah khusus dan daerah biasa. Di mana daerah khusus yang tadi dimasukkan itu yang seperti kerajaan-kerajaan tadi, dan daerah biasanya itu ya udah seperti kayak provinsi, kabupaten, dan kota yang ada di Jawa, Madura, dan di luar Jawa yang tidak di kerajaan tadi. Nah, pada masa ini sudah dibentuk badan legislatif dan eksekutif, di mana badan legislatifnya itu ada DPRD yang mengatur dan rumah tangga daerahnya. Nah, anggota DPRD ini dipilih belum secara langsung, jadi kayak seperti mandat gitu dari pusat caleg. Terus masa jabatannya sampai tahun seperti sekarang. Nah, untuk yang eksekutif ini adalah DPD yang fungsinya untuk melaksanakan tugas sehari-hari. Jadi DPD ini memiliki tanggung jawab pada DPRD dan adapun diwajibkan memberi keterangan yang diminta oleh DPRD. Jadi kayak pelaksananya gitu, terus nanti kita bertanggung jawab ke DPRD apapun tentang perubahan keadaan ataupun tentang perubahan apapun yang terjadi di daerah itu pertanggungjawabannya itu ada di DPRD. Nah, kemudian di sini nomenklaturnya sudah pemerintahan daerah ya, bukan Komite Nasional Indonesia. Jadi namanya sudah pemerintah daerah. Dan di sini kan di tahun 1918 sampai 1957 ada kita dulu pernah ada konstitusi RIS. Nah, di situ ada aturan tersendiri untuk negara Indonesia Timur, yaitu Undang-Undang Nomor 44 tahun 1950 yang berlaku untuk daerah Papua, Sulawesi, wilayah Maluku, dan Nusa Tenggara.
Mungkin sudah cukup dari saya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Pak Siapa? Udah, Dani. Dani ya? Oke. Iya, Terima kasih ya. Terima kasih iya, presentasinya. Udah, saya invite Dani dulu. Terima kasih. iya. Sama-sama, Terima Pak. kasih, Indah. Kita invite Dani teman-teman ya. Walaupun mungkin saya nggak tahu waktu saya masih cukup apa tidak. Dani Caan. Saya invite ke Dani. Tadi betul teman-teman yang disampaikan oleh pihak apa namanya oleh Indah Edia. Konsep kita dalam kita sejarah pemerintahan daerah, kita mengalami masa di masa Belanda, kemudian di masa jajahan Jepang, dan kemudian kita pertama kali Indonesia merdeka, dan juga kemudian masa kita Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Itu merupakan bagian sejarah dari pemerintahan daerah. Dani, apa kabar? Assalamualaikum Dani. Hai Dan. Waalaikumsalam, Pak. Dan langsung presentasi aja Ya, ya. halo, Pak. Halo. Kita langsung presentasi aja ya. Iya, Pak. Periode yang berikutnya, yang keempat, Pak. Ya, silakan. Mulai, Pak. Iya, mulai aja, monggo Mas Dani. Oh, iya, Pak. 1965 sampai 1974. Di sini yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah yang menggantikan undang-undang sebelumnya, yaitu seperti nomor 1 tahun 1957 dan sebagainya. Dan di periode ini hanya mengenal satu jenis daerah otonomi. Daerah otonomi itu dibagi menjadi 3 tingkatan daerah. Yang pertama tingkatan provinsi atau disebut dengan kota raya. Yang kedua, tingkat kedua yaitu kabupaten dan bisa juga disebut dengan kota madya. Kemudian daerah di tingkat 3 yang ada di wilayah Indonesia ya. Dan kedua, tentukan bahwa pemerintah lokal menggunakan nomenklatur pemerintahan daerah. Jadi di sini dengan kewajiban untuk mengurus daerahnya